Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi subscriber yang udah ngirimin pesan-pesan atau kritik dan saran di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Dan kami semua mendoakan semoga kalian semua yang menonton channel ini semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Nah, kita masuk aja nih ke ceritanya. Ada salah satu subscriber yang udah ngirim cerita. Namanya tuh Rian Tiono. Ini bukan nama sebenarnya ya. Rian Tiono ini mengisahkan kisah dia yang berjudul Ada Rahasia Besar di Balik Pernikahanku. Bagaimana? Banyak yang pasti banyak banget yang pada penasaran dong. Udah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Rian Tiono ini seorang pemuda desa yang biasa disebut juga dengan nama Tio. Nama panggilannya di kampung itu namanya Tio, pemuda ini. Nah, pemuda ini itu adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah desa. Ia itu hidup bersama ibunya. Tio hanya seorang pemuda yang lulusan SMP. Saat itu Tio itu merantau ke kota. Pekerjaan Tio adalah seorang kuli bangunan di sana. Jadi ikut proyek-proyek gitulah, bikin gedung, bikin perumahan dan sebagainya. Itulah pekerjaan Tio. Beberapa bulan sekali Tio itu pulang untuk menengok ibunya yang sendirian di rumah. Rumah Tio di kampung itu ya tergolong rumah orang miskin lah, seperti itu. Mohon maaf ya. Itu gubuk reot seperti itu, dan ibunya tinggal sendiri di sana. Kadangkala Tio itu menyisihkan uang untuk mengirimkan uang ke ibunya yang di kampung itu. Tio waktu itu pulang. Nah, dia pulang, ibunya itu berbicara kepada Tio, "Kamu itu udah dewasa, udah besar, udah waktunya untuk menikah." Umur Tio waktu itu sekitar 25 tahun. Ya cukuplah untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga bersama wanita. Namun Tio menjawab, "Bagaimana ya Bu? Aku tuh bingung. Keluarga kita masih kayak gini. Wanita mana yang mau dengan aku? Pria miskin yang tidak punya apa-apa." Ibunya menjawab, "Kamu itu sama seperti orang tuamu, ayahmu. Ayahmu itu dari dulu ya nggak bisa bekerja keras, nggak bisa nabung untuk membahagiakan istrinya, nggak bisa jadi kaya. Sampai mati pun ayahnya tetap merasakan kemiskinan dan tidak pernah merasakan kebahagiaan." Kata-kata tajamnya ibunya Tio itu menyakiti hati Tio. Tio sadar memang ayahnya itu miskin, bekerjanya ya serabutan. Hingga dulu sewaktu ayahnya masih hidup atau bapaknya masih hidup, itu sering sekali bertengkar dengan ibunya ini. Karena ibunya itu mulutnya tajam, ngomongnya itu ceplas-ceplos sembarangan, tidak memikirkan hati orang lain. Hingga akhirnya mendiang ayahnya Tio itu sakit stroke dan akhirnya meninggal. Ya mungkin itu karena ulah istrinya yang tidak bisa menjaga mulutnya dan menyakiti hati suaminya. Tio yang sudah tahu kebiasaannya si ibunya ini itu merasakan maklum saja lah. Memang ibu dari dulu ya memang kayak gitu. Tio tidak mau ambil pusing dan tidak mau memperpanjang kekeruhan suasananya, hubungan dia dengan ibunya. Dia hanya diam. Dia berangkat bekerja, merantau lagi berangkat ke kota. Namun dia masih tetap memikirkan, ya memang aku sudah waktunya berumur, sudah waktunya membina rumah tangga. Tapi wanita mana yang mau dengan aku? Aku ini pria miskin, tidak punya apa-apa. Kebaikan hati itu tidak cukup untuk modal menjalani kehidupan dengan wanita. Ya orang tua mana yang merelakan wanitanya atau anaknya ini untuk dinikahi dengan pemuda miskin, tidak mempunyai masa depan? Pasti banyak orang tua yang tidak mau. Nah, seperti itulah. Tapi bukan berarti si Tio ini tanpa pernah merasakan cinta. Dulu sebelum Tio bekerja di kota, Tio itu pernah mempunyai beberapa kekasih, pernah menjalani hubungan dengan beberapa wanita. Ya ujung-ujungnya ya karena faktor ekonomi itu,
faktor ekonomi, Tio ditinggalkan oleh pacarnya, ditinggal menikah, ataupun ya dia wanitanya selingkuh dengan pria yang lebih mapan. Ya karena kejadian itu si Tio itu merasa trauma. Pengalamannya bersama wanita dan dia memupuskan harapan itu untuk ya biarin aja lah aku menjalani kehidupan seperti ini saja, bekerja mencari uang dan menghidupi ibuku di kampung seperti itu. Nah ketika dia bekerja di kota sedang mengecor sebuah bangunan, hari itu sangat panas sekali, terik matahari begitu menyengat kulitnya Tio yang sedang mengecor bangunan itu di lantai atas sedang mengecor. Nah waktu jam istirahat dia duduk sambil kipas-kipas istirahat dengan teman-temannya. Tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Ari. Ya, Ari itu salah satu temannya Tio dari kampung. Dia itu satu kampung dengan Tio. Nah, itu tiba-tiba berlari menghampiri Tio. Si Ari itu bilang kepada Tio bahwasanya tadi ibunya Ari itu menelpon dirinya. Yang bilang itu mamanya Tio atau ibunya Tio. Dia bilang berpesan kepada Ari untuk bilang kepada Tio bahwasanya dia disuruh segera pulang. Katanya ada hal penting. Tio pun bilang, emang ada apa? Apa yang terjadi dengan ibuku? Aku tidak tahu yo. Tapi dalam nada-nadanya itu seperti hal yang penting dan genting. Ya seakan-akan mendesak. Kalau saranku sih, kamu mending pulang aja. Ya tapi kan aku baru seminggu datang ke kota lagi, ini bekerja lagi itu baru seminggu. Maksudnya aku harus izin lagi, harus pulang. Ya bagaimana yo? Daripada ada apa-apa dengan ibumu, kamu pasti akan menyesal nantinya. Saran si Ari kepada si Tio itu. Tio pun akhirnya bergegas sore harinya itu pergi ke stasiun untuk pulang. Sekitar jam 9 malam setelah perjalanan, Tio pun sampai di kampungnya. Dia langsung bergegas berlari masuk mendobrak pintu. Takut, dia cemas akan apa yang terjadi dengan ibunya. Ya bagaimanapun dia itu berpikir walaupun sifatnya sedemikian rupa, ia tetap adalah ibu kandung Tio. Tidak ada lagi orang atau sanak saudara selain dia. Ia satu-satunya saudara Tio yang Tio miliki. Ya dia harus menjaganya dan merawatnya. Dengan itu dia tetap merasakan perhatian, kekhawatiran terhadap ibunya itu. Dia langsung masuk mendobrak pintu melihat ibunya sedang duduk di kursi sambil mendengarkan radio, acara kesukaannya. Loh, Tio kan kaget, kok ibunya dalam keadaan baik-baik aja. Katanya aku disuruh segera pulang. Nah, sebenarnya ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu, ada apa bu? Loh, kok ada apa? Kamu kan yang datang. Loh, bukannya ibu yang menyuruhku pulang, katanya ada hal penting. Tapi apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja. Ya, memang ibu dalam keadaan baik-baik saja. Lah terus kenapa aku disuruh pulang? Ibu ingin kamu itu tinggal di rumah. Ibu ingin bersamamu. Aku kangen dengan kamu, Tio anakku. Katanya ibu, Tio. Ini terdengar agak aneh ya. Perasaan sih ibunya ini galak dengan anaknya, tapi kok ini lembut. Loh, kok begitu? Iya, mending kamu nggak usah kerja lagi deh. Kamu di sini aja nemenin ibu. Ibu kadang suka kangen, suka kesepian kalau nggak ada orang di sini. Temen ibu cuma radio ini. Kalau ada kamu kan ada teman ngobrol begitu. Alasan ibunya Tio. Tio berpikir dan kebingungan dengan keadaan itu. Apa mungkin ini yang dinamakan sifat keanak-anakannya seorang orang tua? Ya maklum saja, ibunya Tio ini kurang lebih umurnya lebih dari 50 tahun. Dan mungkin ini sifat keanak-anakannya mulai muncul lagi. Dia mulai manja, mulai ingin diperhatikan. Dan orang satu-satu yang dimiliki ibunya Tio kan cuma Tio. Tio cuma ya udah deh kayak gitu kan, mengiyakan aja. Karena bagaimanapun itu orang tuanya Tio kan. Udah Tio udah capek kan kena prank sama orang tuanya ini, sama ibunya ini dalam keadaan baik-baik saja. Tio yang sambil menggendong tas ranselnya itu berisikan baju, dia ingin membereskannya, ingin ganti baju lah gitu, masuk ke kamarnya. Gak cukup sampai di situ, masuk kamar malah lebih terkejut lagi. Ternyata
Di dalam kamar ada sosok wanita cantik sedang bermain handphone sambil berbaring di ranjangnya Tio. Cewek itu cantik, putih, mulus, bersih, berambut panjang. Tio pun waktu melihatnya langsung terpesona dengan dia. Ya, bagaimana ya? Tio yang melihat cewek cantik seperti itu dan pria mana yang melihat cewek cantik itu tidak terpesona? Tio langsung keluar dong, nanyain ke ibunya. Loh, Bu, itu siapa? Aku nggak kenal kok tiba-tiba ada wanita cantik di ranjangnya. Oh, itu Lisa, anak teman ibu. Loh, kok ada di sini? Lagi ngapain, Bu? Terus kenapa di ranjang Tio? Tanya Tio kepada ibunya itu. Akhirnya dipanggillah Lisa. Lisa itu wanita yang ada di kamarnya Tio pun keluar, duduk di samping Tio. Di sini Tio sama cewek itu di depannya ibunya. Ibunya itu menjelaskan bahwasanya besok inilah wanita yang akan menikah denganmu. Langsung kaget Tio di situ. Bingung. Tiba-tiba ada wanita cantik, mamanya nyuruh nikahin. Apa ini kan kayak gitu kan? Nah, Tio bingung dong bertanya-tanya, ada apa sebenarnya kok tiba-tiba aku langsung nikah dengan dia? Apa dia mau? Terus kenapa harus menikah dengan dia juga? Gitu kan? Punya Tio beralasan temannya mamanya itu punya anak Lisa. Nah, Lisa ini tuh dia tuh pendiam, nggak bisa bergaul. Dia tuh takut dengan pria, dengan laki-laki. Dia udah lama menjomblo. Nah, ketimbang dia menjomblo, kamu menjomblo, terus mamanya Lisa itu nyuruh, mau nggak anak kamu nikah sama anak aku? Dan dinikahkan lah. Mamanya si Tio ini setuju bahwasanya Tio menikah dengan si Lisa. Dan mamanya Lisa juga berjanji, katanya setelah kalau Lisa nikah dengan Tio, segala kebutuhan Tio dan rumahnya buat kedepannya itu akan disediakan oleh orang tuanya Lisa. Yo, gimana ya? Ya Tio nggak menolak lah, lihat cewek cantik kayak gini, terus suruh dinikahin, habis itu semua tunjangannya disiapin sama mertuanya. Melihat keadaan Tio yang miskin dan sebagainya, ya Tio nggak habis pikir, nggak lama-lama berpikir, langsung aja iya ya oke, nggak apa-apa, ayo nikah dengan aku, katanya Tio seperti itu. Nah, setelah itu persiapan pernikahannya Tio dan si Lisa ini kurang lebih 1 minggu lagi akan menjalani pernikahan. 3 hari ke depan Lisa itu akan tinggal di sini karena rumahnya lumayan agak jauh, dan juga sekalian untuk pendekatan antara Tio dan Lisa. Makanya itu ibunya si Tio ini tidak mau si Tio untuk bekerja lagi, sini aja nikah sama Lisa, begitulah. Nah, sebelum Lisa balik lagi ke rumahnya dan mempersiapkan untuk acara pernikahan Tio dan Lisa itu diajak muter-muter keliling, lihat pemandangan sekitar kampungnya Tio ini. Nah, saat diajak muter-muter sambil pendekatan, Tio itu merasa bahagia, senang. Cintanya, rasanya yang dulu pernah terpendam, pernah hancur, hangus, pupus karena kejadian-kejadian ataupun pernah pengalaman-pengalaman buruk, kini bangun lagi, kini bersemi kembali, penuh dengan bunga hatinya karena bertemu dengan sosok Lisa ini. Lisa ini itu orangnya pemalu. Lisa ini terlihat seperti wanita baik-baik karena dia pemalu, diam, anggun. Kalau nggak diajak ngomong, dia nggak akan ngomong. Dia nggak akan banyak bicara. Dia kalau diajak ngomong, diajak ngobrol oleh Tio ini, dia baru ngomong. Nah, dia udah ngobrol nih, ngobrol pendekatan. Akhirnya di suatu sore, Tio dan Lisa duduk di rumputan dekat ladang, melihat matahari terbenam dan mulai pelan-pelan menurun matahari itu. Saat melihat pemandangan itu, Tio tuh bilang, "Kamu benar mau nikah dengan aku, Lisa?" Tanya Tio kepada Lisa. "Loh, emangnya kenapa, Mas Tio?" "Mas Tio nggak mau ya nikah dengan aku?" Jawab Lisa lembut. Ya enggak, aku bukannya nggak mau. Pria bodoh mana yang mau menolak kamu? Pria bodoh mana yang mau dinikah dengan kamu itu nolak? Nggak ada, semuanya pasti mau. Begitu juga dengan aku. Tapi kan Lisa, aku ini kan pria miskin, tidak punya apa-apa, dan ijazahku sampai SMP saja. Tidak bisa melanjutkan sampai ke jenjang SMA karena tidak punya biaya waktu dulu. Lah, wanita seperti kamu, secantik kamu, kenapa kamu mau dengan aku? Kamu bisa lebih punya atau bisa
memiliki pria lebih dari aku. Kenapa kamu milihnya aku? Tanya si Tio itu kepada Lisa. Lisa tertegun sejenak, diam dan menunduk. Langsung dia tuh ngomong ke Lisanya. Aku punya pengalaman buruk mas dengan seorang pria. Dulu aku sempat dekat sebelum mengenal Mas Tio. Dekat dengan beberapa pria bahkan. Aku pernah pacaran. Sebelum aku menjadi trauma. Aku dekat dengan seorang pria kaya raya yang ganteng. Aku menaruh hati dengannya sepenuh jiwa. Kami menjalani hubungan lama dengan dia. Namun akhirnya pun kandas. Berulang-ulang kali aku menemukan pria pun sama seperti itu. Dan kini aku tuh udah capek deh mencari orang kaya ataupun cari orang mapan. Aku lebih baik mencari orang yang biasa saja namun mempunyai hati yang baik, kata Lisa. Yang mendengar jawaban itu, Tio pun tertegun. Dia tuh bunga hatinya tuh senang gitu loh. Akhirnya tuh ada yang tidak memandang harta. Akhirnya hati baiknya itu ada yang menghargai seperti itu dalam hatinya. Dia itu berpikir seperti itu. Akhirnya merasakan cinta yang sebenarnya. Ternyata di dunia ini tuh harta itu bukan segalanya, namun ada kebahagiaan lain selain harta. Itu yang dirasakan Tio. Nah, Tio setelah berpikir seperti itu, udah merasakan senang, bahagia, akhirnya pun pulang bersama Lisa. Dia seperti hidup kembali, merasakan cinta, merasakan bahagia bersama sosok Lisa ini. Akhirnya hari-hari yang ditunggu, yaitu hari pernikahan Lisa dan Tio pun akhirnya tiba. Lisa dan orang tuanya atau ibunya itu datang ke sebuah perumahan yang diadakan pernikahannya Lisa dan Tio ini yang diadakan oleh orang tuanya. Datanglah sampai sana resepsi acara, beberapa teman saudaranya Tio datang mengucapkan selamat, ramai lah pokoknya itu cukup ramai. Dia bagi si Tio yang notabene orang biasa itu melihat pemandangan seperti ini, acara seperti itu udah mewah banget. Padahal menurut Lisa ini ya ini acara kecil-kecilan aja. Tapi menurut si Tio ini udah besar, udah mewah, banyak makanan di mana-mana. Banyak sanak saudara yang mengucapkan selamat kepada Tio, kepada Lisa. Akhirnya mereka pun selesai mengadakan acara pernikahan. Malam pertama pun tiba. Nah, ini acara malam pertamanya antara Lisa dan Tio. Tio dan Lisa tuh ya sama kayak pengantin-pengantin baru mengadakan pengalaman pertama atau malam pertamanya mereka itu ya memadu kasih, bercinta dan sebagainya kan. Ya tahu sendirilah seperti itulah. Tapi ada satu hal yang Tio tuh agak aneh. Tio waktu mau berbuat atau melakukan hubungan intim suami istri dengan si Lisa tuh menolak. Katanya itu, aku masih malu mas, aku takut, aku belum siap. Lagian aku tuh capek habis acara pagi ini atau hari ini. Jadi ya lain kali aja ya mas, kalau aku udah siap, aku udah gak capek. Rayu si Lisa kepada si Tio. Tio nggak mau dong merusak hubungan ataupun mood si ceweknya ini, si Lisa ini nggak mau merusak itu. Jadi si Tio ya udah deh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nanti lagi aja nggak apa-apa. Seperti itu. Akhirnya mereka tidur dengan berpelukan aja. Keesokan harinya pagi hari Tio keluar melihat Lisa sedang membuka kulkas, sedang mencari makanan, mungkin lapar kali ya, mungkin capek semalam habis acara, capek, orang-orang udah pada sepi nih, tinggal Tio, Lisa sama ibunya aja, semua udah diberesin semua pagi itu. Lisa udah membuka kulkas mau makan, Tio udah lihat, Tio itu melihat istrinya seperti itu ya udah biarin aja kan, mau makan katanya mungkin. Terus dia tuh keluar, Tio berkeliling melihat rumah barunya itu yang ada di perumahan sambil mengagumi rumah ini bagus, rumahnya enak, rumahnya nyaman, nggak kayak rumahnya dulu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Itu suara istriku. Ada apa dengan Lisa? Nah, Tio pun langsung lari menuju dapur. Tiba-tiba di sana Lisa muntah-muntah kayak orang kesakitan gitu kan. Kenapa Lisa? Kenapa? Kamu salah makan ya? Kamu keracunan? Dikiranya keracunan, habis makan soalnya kan, makanan di kulkas itu dimakan, dia muntah-muntah. Lisa pun dibawa masuk. Akhirnya Tio itu keluar mencari satpam kompleks setelah meletakkan si Lisa di kamarnya. Maaf pak, ini di sini tuh dokter terdekat mana ya?
soalnya istriku sakit, kata si Tio itu. Oh ini Pak, di sini. Akhirnya Tio tuh menemukan dokter dengan dibantu satpam komplek. Nah, setelah ketemu dengan si dokter, langsung si Tio tuh menyuruh masuk dokternya untuk memeriksa istrinya. Tio menunggu di luar, dia nggak mau masuk dan ngerusuhin dokter itu yang lagi memeriksa istrinya. Setelah dokternya keluar, dengan harap-harap cemasnya si Tio itu kan, kenapa dengan istriku? Apakah salah makan atau kecapean atau sebagainya? Namanya juga pengantin baru, apalagi dia menjadi seorang suami. Ya kekhawatirannya, kesiagaannya, udah pokoknya nggak karuan. Itu pengalaman pertamanya si Tio lah pokoknya begitu kan. Langsung dicegat tuh dokternya. Dok, gimana dok? Istri saya kenapa? Sakit apa dia? Sakit apa? Dia keracunan ya dok? Nah, kata si Tio gugup. Panik dia. Lihat istrinya seperti itu dia panik. Nggak apa-apa kok Pak, nggak apa-apa. Ya istri Bapak ya wajar seperti itu. Loh kok wajar? Keracunan kok wajar dalam pikirannya si Tio? Ya wajar Pak, soalnya kan ya itu gejala-gejala normal ibu hamil. Panik, kaget, di situ. Tio nggak karuan, kok hamil? Semalam aja baru nikah. Si Lisa tuh belum sempat diapa-apain sama dia. Tapi kok dokter bisa ngomong hamil? Tio yang terkejut, bingung, campur, aduh nggak karuan ini. Langsung masuk minta penjelasan dengan si Lisa. Lisa, kamu hamil? Tanya Tio. Lisa yang sedang duduk di ranjangnya sambil ya santai gitu. Santai, keadaan Lisa tuh santai. Nggak yang panik atau gimana sedih tuh. Santai aja. Dia bilang, oh dokter udah jelasin semuanya sama kamu ya? Ya udah, memang nggak ada yang harus ditutup-tutupin lagi. Ini bukan rahasia lagi. Ya memang aku hamil. Emangnya kenapa mas? Jawaban enteng keluar dari mulutnya si Lisa seperti itu. Geram pasti kan si Tio ini geram. Apa ini maksudnya? Apa yang terjadi? Skenario apa gitu? Sandiwara apa yang dilakukan di sini gitu kan? Akhirnya minta penjelasan lah kepada si Lisa dengan apa yang terjadi sekarang. Akhirnya Lisa buka mulut terang-terangan belak-belakan menceritakan kronologi apa yang sedang terjadi. Di situ dia menceritakan bila dia memang tengah hamil. Dia hamil itu anak bosnya. Bosnya itu ingin memiliki keturunan, tapi istrinya bosnya itu mandul, tidak bisa mengandung atau melahirkan seorang anak. Jadi dia menitipkan benih kepada Lisa dengan imbalan uang 15 miliar. Dengan kedatangan Lisa yang tengah hamil, orang tua Lisa tidak mau dong. Udah hamil gak punya suami, akhirnya memutuskan mencari suami untuk sementara. Akhirnya si Lisa itu bertemu dengan ibunya Tio ini, menawarkan kalau mau uang sama rumah, ya anakmu aku nikahin buat sementara dengan imbalan rumah dan uang itu. Tanpa berpikir panjang, ibunya Tio itu pun mengiyakan, ya mau menikahkan anaknya, mengorbankan anaknya, menikahi Lisa yang hamil. Nah, menyerahkan gitu aja. Nah, akhirnya dibentuklah skenario-skenario ini agar si Tio mau menikahi si Lisa. Kalau kamu nggak percaya ya terserah, tanya aja sama ibumu. Jawab enteng si Lisa. Tio yang marah bukan kepala sambil emosi, ia pun berlari menuju kamarnya si ibunya itu, datang ke sana, mendobrak pintu langsung ngomong, apakah benar pernyataan dan kata-kata si Lisa ini yang dia ceritakan? Ibunya malah ngomong, ya memang benar, itu adanya. Aku menikahkanmu karena rumah dan harta. Aku nggak mau hidup miskin sampai mati seperti bapakmu itu. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya jadi orang kaya, enaknya hidup. Aku nggak mau miskin terus, dipandang rendah sama orang, nggak bisa merasakan keenakan dunia ini. Dan sekarang aku mendapatkannya. Jawaban ibunya bikin makin nggak karuan perasaan si Tio. Dan setelah mendengarkan ceritanya ibunya ini yang entengnya ngomong seperti itulah mengorbankan anaknya, Tio nggak habis pikir, apakah ini benar orang tua kandungnya? Apakah ibunya masih bisa ataupun masih pantas aku hormati lagi setelah mengorbankanku anaknya sendiri untuk kenikmatan dunia ini, untuk harta? Ternyata semua ini karena harta. Nah, setelah itu dia tak tahu harus kemana lagi, harus bagaimana lagi. Akhirnya dia
pergi mengambil semua pakaiannya, mengemasi pakaiannya semua, pergi dari rumah itu tanpa izin atau tanpa berpamitan kepada Lisa, istrinya ataupun ibunya itu. Dia pergi langsung, pergi dari rumah itu, dia enggan lagi bertemu dengan mereka. Sekarang Tio hidup di kota sendirian tanpa pernah lagi menemui istri dan orang tuanya itu entah. Dan sekarang bagaimana nasib mereka di kampung sana dengan rumah-rumahnya itu tidak tahu lagi sekarang Tio. Dan Tio memilih hidup sendiri. Nah, begitulah kisahnya dari salah satu subscriber kita yang penuh dengan inspiratif untuk kita semua, penuh makna dan penuh manfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah di dalamnya ya sobat. Bagi kalian yang subscriber yang pengen mengirim cerita kalian atau kisah-kisah kalian ke kami dan ingin kita bawakan, kalian bisa mengirimnya lewat Instagram ataupun WA di bawah ini ya. Kami tunggu ya kisah-kisah kalian. Nah, sekian dari saya dulu ya. Lanjut di video-video selanjutnya nanti. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.